Negara tetangga Indonesia, yakni Malaysia, saat ini menghadapi tantangan dalam kebijakan luar negerinya yang cenderung menganggap Cina sebagai sahabat strategis. Namun, hubungan ini ternyata tidak sepenuhnya memberikan keuntungan. Salah satunya adalah proyek Littoral Mission Ship atau LMS kelas keris yang diproduksi dengan kerjasama oleh Cina. Kapal-kapal ini dicap sebagai alutsista scam karena teknologi kunci yang dijanjikan belum diinstal meski kapal telah lama beroperasi. Akibatnya, kemampuan kapal kelas keris tidak dapat dimaksimalkan dan hal ini menimbulkan kritik tajam terhadap kerjasama pertahanan Malaysia dengan Cina. Ketergantungan pada teknologi Cina dalam proyek LMS kelas keris menjadi pelajaran pahit bagi Malaysia. Teknologi yang tidak sesuai dengan janji awal merugikan operasional kapal-kapal tersebut, padahal Malaysia mengharapkan alutsista ini menjadi elemen penting dalam pengamanan wilayah maritimnya. Kegagalan ini memunculkan persepsi bahwa kerjasama pertahanan dengan Cina tidak selalu memberikan hasil yang optimal. Hal ini juga menjadi sorotan publik yang mempertanyakan keputusan Malaysia dalam memilih mitra strategis untuk pengadaan alutsista. Belajar dari pengalaman buruk dengan Cina, Malaysia mulai mengalihkan fokusnya ke negara lain untuk kerjasama pertahanan. Baru-baru ini, Malaysia telah memutuskan untuk mengakuisisi Littoral Mission Ship baru yang desainnya berdasarkan pada ADA kelas dari Turki. Kapal ini menawarkan spesifikasi lebih unggul dibandingkan LMS kelas keris. Proyek ini diharapkan selesai pada tahun 2027 mendatang, memberikan harapan baru bagi Malaysia untuk memiliki alutsista yang lebih handal. Langkah ini mencerminkan upaya Malaysia untuk memperbaiki pendekatan strategisnya dalam kerjasama pertahanan. Keputusan Malaysia untuk menggandeng Turki menunjukkan keinginan untuk diversifikasi mitra strategis di sektor pertahanan. Turki dikenal memiliki rekam jejak yang baik dalam pembangunan kapal perang modern seperti ADA kelas. Dengan menggandeng Turki, Malaysia berharap dapat menghindari masalah yang terjadi pada proyek LMS kelas keris. Selain itu, kerjasama ini juga memperkuat hubungan bilateral antar kedua negara yang semakin berkembang di berbagai sektor termasuk dalam bidang pertahanan. Pengalaman dengan LMS kelas keris menggarisbawahi pentingnya evaluasi menyeluruh sebelum memilih mitra strategis. Malaysia tentu perlu memastikan bahwa mitra yang dipilih tidak hanya menawarkan harga kompetitif, tetapi juga kualitas dan kehandalan teknologi. Dalam konteks geopolitik, keputusan Malaysia untuk memperluas kerjasama pertahanan dengan Turki juga mencerminkan langkah bijak untuk mengurangi ketergantungan pada Cina. Hal ini penting untuk menjaga fleksibilitas kebijakan luar negeri Malaysia. Kebijakan luar negeri ke depan perlu didasari pada evaluasi manfaat nyata dari setiap kerjasama strategis. Pengalaman dengan Cina dan langkah menuju Turki menunjukkan pentingnya diversifikasi mitra yang dapat memberikan keuntungan dalam jangka panjang. Keberhasilan proyek ADA kelas akan menjadi tolak ukur baru dalam kemitraan pertahanan Malaysia. Jika dikelola dengan baik, langkah ini tidak hanya akan memperkuat kapabilitas pertahanan, tetapi juga meningkatkan kredibilitasnya dalam memilih mitra strategis di masa depan. Bagaimana menurut kalian?